Kembali lagi di Meja Danu, program yang membahas seputar hobi dan teknologi dan apapun lagi? Ya, apapun yang lo pengen omongin lah. Pokoknya yang selama Danu itu tahu kita bahas. Kalau lo tahu soal agama ya, bukan tidak mungkin acara ini kedepannya bisa jadi acara rohani kan kita. Kali ini ngomonginnya perbankan. Beda sama kemarin. Beda. Kalau kemarin kan khayal-khayal babu. Ini kehidupan yang nampaknya setelah gue tadi sekilas ngobrol-ngobrol sama Danu, cukup menarik. Jadi kita bakal bahas soal cryptocurrency. Lo tahu? Tahu, Superman. Nggak tahu nggak Superman tuh gue. Bukan cryptocurrency. Ini kondisi salah satu cryptocurrency namanya Bitcoin sekarang. Jadi dia nunjukin grafik nilai tukarnya. Oke, sebelum kita kesini. Apa itu cryptocurrency? Jadi cryptocurrency itu sebenarnya bentuk mata uang baru. Mata uang boleh dikatakan mata uang digital dalam bahasa Indonesia lah ya. Kita juga di berita-berita kita sering dipakainya istilah mata uang digital. Mata uang digital. Karena memang digital nggak pakai fisik. Kalau uang mungkin uang rupiah gitu kan pasti ada fisiknya. Mata uang apapun sekarang ada fisiknya. Tapi kalau yang cryptocurrency ini nggak ada fisiknya sama sekali. Nggak ada duit, nggak ada kertas. Lo pakai buat apa tuh? Ya, beli barang bisa. Beli barang bisa. Bedanya cryptocurrency itu nggak terikat sama satu negara, nggak terikat sama satu instansi khusus. Jadi nggak ada yang meregulasi, bebas. Cryptocurrency pertama itu yang pertama kali booming itu namanya Bitcoin. Cryptocurrency itu banyak dipakai di transaksi ilegal. Lo tahu dark web? Iya. Yang katanya di sana lo bisa pesen obat-obatan terlarang dan lain-lain gitu. Mereka transaksinya pasti pakai Bitcoin. Kalau nggak Bitcoin, cryptocurrency lah. Kenapa? Aman. Dari namanya aja cryptocurrency. Currency itu mata uang, kriptonya itu kriptografi. Kriptografi itu sistem keamanan. Jadi di mata uang ini itu terenkripsi sama sebuah sistem. Makanya aman. Transaksinya juga anonimus. Jadi nggak bisa dilacak. Jadi sistemnya kayak gini. Cryptocurrency itu kan berarti ada transaksi kan di antara misalkan ada orang punya Bitcoin pingin ngirim ke orang lain. Iya. Nah, itu kan ada transaksi. Transaksi itu siapa yang ngejalanin itu user juga. Lu bisa. Gue bisa menjadi user perantara antara orang. Jadi yang ngejalanin transaksi itu. Nah, orang yang ngejalanin transaksi itu namanya miner. Namanya miner dan miner itu nanti dapat sedikit bayaran dari setiap admin transaksi. Lah ya. Biaya admin lah gitu kan. Nah, itu bisa siapa aja. Makanya Bitcoin itu anonymous karena yang ngejalanin transaksi itu juga orang-orang biasa yang nggak bisa lu acak karena banyak banget. Untuk transaksi Bitcoin itu lu harus ngubah kan seperti yang udah gue bilang tadi, Bitcoin tuh cryptocurrency kan, ada sistem keamanannya. Nah, itu sistem keamanannya harus istilahnya gemboknya harus lu buka, terus harus dipasang gembok baru punya lu. Gembok gua dibuka, dipasangin gembok lu. Nah, yang ngebuka sama masangnya itu miner itu. PC-nya untuk mining cryptocurrency juga agak beda sama PC untuk main game atau beda. Apa yang perlu di-upgrade? Yang perlu diperbanyak itu graphic card, VGA-nya. Kayak inilah. Ini Asus RX 480 Strix. Jadi ini sebenarnya salah satu VGA yang paling diincar sama miner sekarang. Kebetulan sekali harga Bitcoin itu lagi mahal banget. Satu Bitcoin sekarang
Hampir 36 juta rupiah. Market untuk orang Indonesia ada. Bitcoin itu global kok ininya. Jadi enaknya lagi nih kalau punya Bitcoin itu transfer antar negara enak banget, banyak jadi solusi buat orang yang lebih suka jalan-jalan ke luar negeri karena lo mau di mana aja Bitcoin itu sama Bitcoin kan, dan tinggal dicairin ke mata uang lokalnya, nggak harus persetujuan bank sentral. Bayangin. Berarti sekarang selain orang melihat keuntungan dari menyimpan dan menjadi miner mungkin untuk menghasilkan uang, alasannya orang nambang uang digital. Mudah Ada kayaknya ya. karena mudah. Kayak apa ya? Tinggal punya modal Sih yang penting. Modal. Kayaknya sebelum dilarang di negara ini, gue bakal coba bisnis itu. Tapi jadi ya orang itu sekarang kan nyari mudah gitu. Nyari uang yang mudah gimana? Mudah banyak, hasilkan banyak gitu. Bitcoin sih bisa jadi salah satu alternatif asal punya PC yang mumpuni. Oke. Karena PC dengan 8 VGA itu juga nyedot listriknya lumayan. Harus siap bayar listrik, harus siap beli PC-nya sendiri. Pasti ya. Ya, dan harus rajin lihat Pergerakannya ya. Ya, karena mau nggak mau ini soalnya karena Bitcoin itu kan cryptocurrency itu nggak terregulasi. Pasti ada risikonya lah. Mungkin risikonya belum ketahuan ya sampai sekarang. Selain mungkin pergerakan ini bisa jatuh banget mungkin kan? Bisa, karena yang kalau ini yang pada mantau metrotvnews.com kanal teknologi, kita kan selalu ngeberitain berita terkini soal Bitcoin terutama. Pergerakan Bitcoin. Itu lo update ya? Itulah update terus. Itu di tahun kemarin itu nilainya tiba-tiba naik. Tapi ada satu waktu juga turun gini, terus tiba-tiba naik lagi gitu. Intinya itu mata uang digital. Mata uang baru, mata uang digital yang nggak punya bentuk fisik. Aman. Transaksinya aman karena antara pengirim penerimanya nggak bisa diketahuin siapa. Sama aksesnya mudah. Aksesnya mudah. Cuma fluktuatif aja gitu. Dan bisa jadi peluang nyari duit. Kalian yang mau nanya-nanya lebih detail atau misalkan kalian mau tahu perkembangan soal Bitcoin dan sekawanannya, kalian bisa baca di kanal teknologi metrotvnews.com. Yang nulis ada Danu, ada yang lain-lain. Ada Elavi, ada siapa? Uti. Udah gitu aja. Ya. Nanya di komen, like, subscribe, follow share Instagram kita. Kalian bisa menemukan hal-hal yang tidak kalian lihat di layar. Karena ternyata di Instagram Danu nggak ada mukanya Danu.